Oke, teman-teman, jadi kita sudah selesai dengan listening dan structure ya. Jadi hari ini kita akan lanjut ke reading comprehension, lebih tepatnya untuk bagian pertama ya, karena nanti ada 3 bagian untuk reading ini. Harusnya ada 6 ya, teman-teman, tapi saya menemukan cara yang lebih gampang lagi atau simpel lagi, jadi nanti kita ringkas, jadi tinggal 3, seperti itu. Nah, kita fokus dulu di chapter 14 dan 15 untuk hari ini. Oke, jadi di reading nanti teman-teman akan diberi 5 teks ya. Yang mana 5 teks nanti setiap teksnya akan diikuti kira-kira 10 pertanyaan teman-teman. Rata-rata 10, ada yang 9, kadang 11, kadang 8, tapi rata-rata 10 setiap teks ya. Nah, nanti teman-teman dikasih waktu untuk mengerjakan 50 pertanyaan itu dalam waktu 55 menit. Oke. Kemudian tipsnya nanti, karena waktunya terbatas ya teman-teman, jangan membaca teksnya dulu, tapi baca dulu soalnya, nanti teman-teman akan tahu yang dilakukan atau yang harus dilakukan apa dengan teksnya. Karena nanti ada 3 cara teman-teman. Jadi baca soalnya dulu, baru kita lakukan sesuatu dengan teksnya. Kemudian nanti vocabnya teman-teman itu yang paling sangat membantu di dalam mengerjakan reading ini, oke? Nah, dari membaca soalnya dulu, kita nanti akan tahu teknik apa yang perlu dilakukan kepada teksnya. Apakah yang pertama, teman-teman cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf ya, yang hari ini akan kita pelajari. Kemudian, apakah teman-teman harus melakukan scan dan skim dulu, atau membaca cepat sampai menemukan informasi yang ditanyakan di dalam teks? Karena informasi yang ditanyakan itu menggerombol di satu titik di dalam teks, teman-teman. Oke, kemudian apakah teman-teman diminta untuk menarik suatu kesimpulan atau kemungkinan berdasarkan informasi yang ada di dalam teks? Nah, hari ini kita fokus dulu dengan tips atau teknik yang pertama ya, yaitu setelah teman-teman membaca soalnya, teman-teman nanti melakukan eh, membaca topik sentence-nya. Jadi cara menjawabnya soal-soal ini nanti teman-teman cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf atau istilahnya adalah topik sentences ya teman-teman, kalimat topik seperti itu. Nah, untuk secara garis besar, teknik ini dipakai untuk menjawab soal-soal reading yang menanyakan tentang garis besar tentang teks. Jadi tentang keseluruhan teks bisa dibilang seperti itu teman-teman. Nah, untuk contohnya yang pertama adalah soal yang menanyakan main idea atau ide pokok atau gagasan utama. Ya, jadi main idea itu pengertiannya adalah gagasan utama atau ide pokok atau bahan pembahasan atau inti yang si penulis ingin bicarakan melalui teks yang dia tulis. Oke, nah nama-nama lainnya itu kadang kalau teman-teman ngambil tes yang prediksi itu namanya kadang beda-beda teman-teman. Kadang disebutnya main idea, kadang main point, kadang primary concern, kadang juga main discussion, kadang topik, title, dan subject. Nah, cara menjawabnya nanti teman-teman baca kalimat pertama di setiap paragraf ya, kemudian dipahami, kemudian cocokkan dengan pilihan A, B, C, D yang mana yang paling nyambung. Tidak boleh ada yang hilang, tidak boleh ada yang dilebih-lebihkan, dan tidak boleh ada yang melenceng tentunya ya. Nah, untuk contoh soalnya seperti ini teman-teman. Contoh soal yang menanyakan main idea. Di situ soalnya berbunyi, apakah topik dari teks ini? Nah, yang ditanyakan topik itu nama lain dari main idea. Cara menjawabnya kita baca kalimat pertama di semua paragraf. Kebetulan di contoh paragrafnya cuma satu. Berarti kita baca kalimat pertamanya saja ya. Kalimat pertama berbunyi, di dalam filsafatnya John Dewey, sebuah perbedaan yang signifikan itu dibuat antara kecerdasan dan kemampuan menggunakan logika. Nah, kita cek A, B, C, D. Yang mana yang semakna atau searti dengan yang kalimat pertama tadi. Di situ yang alpha, The Intelligence of John Dewey. Kemudian bukan ya, karena teks ini bukan ngomongin tentang kecerdasannya John Dewey, tapi teks ini memberitahukan kalau John Dewey itu membedakan antara kecerdasan semua orang dan kemampuan menggunakan logika pada semua orang juga. Seperti itu, bukan ngomongin kecerdasannya dia sendiri ya. Alpha bukan, kalau yang Bravo perbedaan-perbedaan yang dibuat oleh John Dewey bukan ya teman-teman, karena perbedaan tentang apa ini terlalu luas dan tidak jelas. Kalau ada jawaban yang terlalu luas, fix jangan dijawab teman-teman, karena pasti bukan itu jawabannya. Kalau yang Charlie, gagasan-gagasan Dewey mengenai kemampuan untuk menggunakan logika. Nah, sebenarnya yang Charlie itu ada teman-teman.
sebagian ya di kalimat pertama tadi. Tapi di kalimat pertama itu bukan hanya menceritakan atau membahas tentang kemampuan menggunakan logika, tapi juga kecerdasan. Nah, kalau kita pilih yang Charlie itu ada informasi yang dihilangkan yaitu kecerdasan, yang mana nggak boleh teman-teman. Oke, nah jawabannya adalah yang delta. Di situ berbunyi, bagaimana intelligence itu berbeda dari kemampuan menggunakan logika dalam karya-karyanya Dwi. Seperti itu. Nah, dari contoh tadi, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman sebelum kita praktek ke latihan soal. Silahkan teman-teman. Nggak ada ya? Atau kita coba dipraktekkan yang sudah kita pelajari tadi ke contoh soal berikut teman-teman. Nah, di sini ada satu soal, waktunya berarti 1 menit ya teman-teman. Dicoba dulu, jangan takut salah. 1 menit dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu ya sedapatnya. Kemudian nanti kita bahas bersama. Baik, ada jawaban Bravo, Alpha, oke antara Alpha atau Bravo. Mari kita cek. Sudah, Miss. Ini sudah masuk, Miss. Oke, kita coba ya. Di situ nomor satu pertanyaannya adalah, apakah yang teks ini bahas, inti yang dibahas gitu ya. Kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Nah, karena contohnya di sini kalimatnya, sorry, paragrafnya cuma ada satu, kita baca kalimat pertamanya saja. Kalimat pertama berbunyi, satu ciri khas dari jenis-jenis metal adalah konduktivitas elektriknya atau kemampuan mengkonduksi listrik dengan kemampuan menggunakan kemampuan mengkonduksi listriknya yang bisa ditentukan dengan cara mendekatkan gitu ya jenis-jenis metal tersebut ke sebuah aliran listrik. Nah, berarti itu tadi yang ngomongin tentang keunikan logam, teman-teman. Kita cek. Eh, yang alfa kandungan dari logam yang membuatnya konduktif secara elektrik atau mengkonduksi listrik, mampu mengkonduksi listrik, membuatnya mampu menggunakan listrik. Tadi nggak ada ya teman-teman apa kandungannya. Jadi bukan ngomongin tentang kandungannya logam, tapi di situ ngomong kalau jadi caranya kita bisa menentukan jenis logam itu apa. Nah, itu adalah dengan cara mendekatkannya ke arus listrik. Bukan ke kandungan logam itu ada apanya kok dia bisa mengkondisikan listrik. Berarti alfa bukan, teman-teman. Kalau yang Bravo, tingkat konduktivitas listrik pada logam dan cara untuk mengukurnya. Nah, ketemu teman-teman, yang lebih tepat jawabannya adalah Bravo ya. Oke, kalau yang Charlie, tingkat konduktivitas listrik pada koper atau koper itu kalau nggak salah tembaga, teman-teman. Nah, yang teks ini bukan cuma ngomongin tembaga ya, mungkin di situ tembaga ada, tapi di sini pasti ada yang lain selain tembaga. Oke, karena di sini bukan ngomongin tembaga aja, tapi lebih tepatnya ke semua jenis logam. Seperti itu. Kalau yang delta, penggunaan logam dalam kegunaan-kegunaan listrik. Bukan ya, tapi ngomongin tentang logam itu cara menentukan jenisnya, itu dengan cara menempelkannya ke arus listrik seperti itu. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah Bravo. Oke. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Dicoba dulu. 1 menit dimulai dari sekarang, silakan.
Oke, sepertinya waktunya sudah berhenti ya, teman-teman. Dan saya lihat semuanya menjawab bravo. Mari kita cek, teman-teman. Di situ nomor 3 pertanyaannya adalah, yang manakah di antara berikut ini yang paling menyatakan subjek dari teks di atas? Nah, subjek itu nama lain dari main idea, teman-teman. Kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kebetulan di sini paragrafnya cuma satu. Berarti kita baca kalimat pertamanya saja ya. Kalimat pertama berbunyi, salah satu karakteristik penanda mineral adalah tingkat kekerasan relatif mereka yang bisa ditentukan dengan cara menggoreskan satu jenis mineral dengan mineral yang lain. Nah, ini ngomongin tentang jenis-jenis mineral. Ya, jawabannya adalah bravo ya, teman-teman. Kalau yang alfa salah, tingkat kekerasan berlian, karena teks ini bukan hanya ngomongin tentang berlian, teman-teman. Oke, mungkin berlian di situ disebutkan, tapi teks ini ngomongin tentang mineral secara keseluruhan, bukan cuma berlian ya. Kalau yang Bravo menentukan jenis-jenis mineral dengan cara uji gores. Nah, ketemu jawabannya adalah Bravo. Oke, nice. Lanjut ke teks berikutnya. Silahkan dicoba lagi. 60 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 1 menit sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Ada jawaban Charlie, Charlie, dan semuanya menjawab Charlie ya. Kita cek bersama. Di situ nomor 3 pertanyaannya adalah apakah gagasan utama dari teks ini? Berarti kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Nah, di sini karena ada 2 paragraf, kita baca keduanya ya. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, jenis-jenis umum dari kalender itu bisa berdasar pada matahari atau pada bulan. Nah, kalimat setelahnya ini membahas tentang kalender matahari, teman-teman. Oke. Nah, paragraf 2 itu membahas tentang kalender bulan atau kalender lunar itu disinkronisasikan ke hitungan bulan yang menggunakan lunar atau satelit alami bumi ya, dibandingkan tahun yang menggunakan perhitungan matahari. Nah, jadi ini ngomongin tentang 2 jenis kalender. Kita cek. Yang alfa semua kalender itu sama. Bukan ya, karena jelas tadi base atau dasarnya itu ada 2. Bisa matahari, bisa bulan. Berarti nggak sama, teman-teman. Alfa bukan. Kalau yang Bravo, kalender matahari itu berdasar pada matahari. Ya, itu mungkin ada di dalam teks. Tapi teks ini bukan hanya membahas tentang kalender matahari, teman-teman. Karena di paragraf 2 itu yang dibahas bukan kalender matahari. Sedangkan kalau main idea itu keseluruhan teks. Kalau kita pilih yang Bravo berarti paragraf kedua tidak dianggap, nggak bisa teman-teman. Ya, nah jawabannya adalah yang Charlie. Different calendars have dissimilar basis. Jadi kalender yang berbeda memiliki dasar-dasar yang berbeda. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Dicoba lagi ya teman-teman, silakan. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang, silakan. Oke, thumbs up. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat.
Oke, ada jawaban delta, 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 dan saya lihat teman-teman semuanya menjawab delta. Kita cek teman-teman. Di situ nomor 7 pertanyaannya, topik dari teks ini bisa dideskripsikan sebagai Nah, kita baca kalimat pertama di setiap paragraf karena dia menanyakan topik dari keseluruhan teks, teman-teman. Nah, paragraf 1 berbunyi IQ atau apa? Kemampuan tingkat kecerdasan gitu ya. IQ atau tingkat kecerdasan itu didefinisikan sebagai rasio dari umur mental seseorang dengan umur kronologikalnya. Kemudian rasionya itu dikalikan 100 untuk menghilangkan desimalnya atau 0,0 komanya. Kemudian secara teori IQ yang tes IQ yang distandarisasikan itu dibuat untuk mengukur kemampuan seseorang untuk melakukan gitu ya pekerjaan-pekerjaan intelektual seperti misalnya kemampuan menggunakan logika dan menyelesaikan masalah. Kemudian secara praktek tidak mungkin untuk memutuskan eh, jenis-jenis kecerdasan yang mana, jenis-jenis pekerjaan yang menentukan kecerdasan yang mana yang menggambarkan kecerdasannya seseorang. Oke, kita cek. Yang alfa aplikasi atau penerapan dari IQ di kehidupan nyata, bukan ya? Kalau yang Bravo cara atau bagaimana IQ itu mempengaruhi masa depan seseorang, bukan juga, teman-teman. Kalau yang Charlie peran dari IQ dalam penyelesaian masalah. Itu tadi ada, tapi hanya di satu paragraf. Bukan itu intinya ya. Jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Jadi itu tadi adalah sebuah definisi dari IQ dan cara pengukurannya. Nah, itu tadi adalah jenis soal pertama yang cara mengerjakannya teman-teman cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf. Dan soal ini pasti keluar, teman-teman. Ya, di soal reading pasti soal ini keluar. Jadi cara mengerjakannya kalau yang ditanyakan main idea, teman-teman cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf. Oke, terus dicocokkan dengan pilihan A, B, C, D. Yang mana yang sama, yang nggak boleh ada yang hilang, nggak boleh ada yang ditambah-tambahi, dan nggak boleh ada yang melenceng artinya, seperti itu. Nah, untuk jenis soal kedua yang cara mengerjakannya, teman-teman cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf juga, itu adalah idea organization. Walaupun jenis soal ini jarang sekali, teman-teman. Bisa dibilang mungkin 5% tingkat kemungkinan dia muncul. Ya, jadi bisa dibilang 3 tahun saya tes TOEFL, baru nemu satu kali. Di yang asli TS ya, teman-teman. Itu baru nemu satu kali, satu soal saja, seperti itu. Tapi tetap ya, nanti kalau teman-teman siapa tahu menemukan jenis soal idea organization. Nah, idea organization itu apa? Idea organization adalah bagaimana ide itu dikembangkan oleh si penulis melalui teks yang dia tulis, teman-teman. Oke? Nah, nanti cara mengerjakannya sama, teman-teman baca kalimat pertama di setiap paragraf ya. Kemudian nanti eh, teman-teman cocokkan dengan pilihan A, B, C, D. Kesimpulannya yang mana seperti itu. Oke. Nah, mari kita coba ke contoh soalnya, teman-teman. Nah, contoh soalnya kurang lebih seperti ini. Di situ soalnya berbunyi, di teks ini, nah kalau teman-teman tidak menemukan kata kunci di soal, kita kan nggak tahu kalau soalnya cuma berbunyi di teks ini, nah ini jenis soal apa? Kita nggak tahu, tapi teman terang aja kalau teman-teman ngambil tes yang asli TS, itu tidak akan ada soal seperti ini, nggak akan ada, teman-teman. Pasti jelas soalnya, ya. Terutama yang online maksud saya. Nah, jadi tapi kalau misalnya nih teman-teman menemukan soal yang nggak jelas seperti ini, teman-teman baca juga pilihan A, B, C, D-nya. Nanti teman-teman bisa menganalisa itu jenis soal yang mana. Nah, itu yang alfa berbunyi, sebuah ide itu disajikan dan kemudian dibantah. Kalau yang bravo, sebuah konsep diikuti oleh contoh-contoh. Kalau yang Charlie, sebuah sebab diikuti akibat. Kalau yang delta, sebuah kepercayaan yang didukung dengan alasan-alasan logis. Nah, ini ngomongin bagaimana si penulis itu caranya dia nulis atau stylenya dia. Ya, gaya penulisannya dia itu gimana? Seperti itu, teman-teman. Nah, kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, jika ditanya siapa penemu permainan baseball, hampir seluruh orang Amerika kemungkinan akan menjawab kalau mereka percaya yang menemukan adalah Abner Doubleday. Paragraf kedua, Doubleday itu sebenarnya hanya diberikan
penghargaan saja atas penemuan baseball itu di awal abad ke-20-an. Ketika perusahaan alat-alat olahraga yang namanya adalah Spalding itu menginaugurasikan sebuah tugas untuk melakukan penelitian atas pertanyaan siapa yang menemukan permainan baseball. Artinya bukan Double D yang menemukan permainan tersebut, teman-teman. Double D itu hanya disuruh untuk meneliti, tapi orang-orang percayanya dia yang menemukan. Kemudian paragraf terakhir, sekarang hampir seluruh sejarawan olahraga itu sepakat kalau Double D itu sebenarnya nggak punya andil apa-apa dengan perkembangan permainan baseball. Nah, itu tadi kita cek ABCD yang alfa sebuah ide disajikan dan kemudian dibantah. Nah, itu tadi teman-teman. Jadi idenya pertama itu orang Amerika percayanya yang menemukan Double D. Nah, dibantah di paragraf 2 sama paragraf 3 kalau Double D itu sebenarnya tidak menemukan permainan tersebut, tapi hanya diminta untuk melakukan penelitian. Oke, jadi jawabannya yang alfa. Mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman mengenai teks soal ini sebelum lanjut ke latihan soal. Silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan. Oke, sepertinya ada pertanyaan di chat ya. Mister, kalau hanya satu paragraf atau apakah harus baca semuanya? Nah, kalau gini teman-teman, nanti kalau misalnya teman-teman tes asli dari ITS, itu teman-teman tidak akan tidak akan menemukan paragraf yang hanya satu, teman-teman. Nah, tapi kalau dicontoh misalnya nih, teman atau kalau nggak gitu teman-teman misalnya latihan yang teksnya itu cuma satu paragraf ya cukup teman-teman baca kalimat pertamanya saja. Seperti itu, Mister. Gimana, Mister? Apakah membantu? Apakah menjawab pertanyaannya? Jadi ini sama sebenarnya idea organization itu sama dengan ini teman-teman apa namanya? Main idea ya. Jadi dia itu mirip dengan main idea seperti itu. Oke, that's good question. Mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Kalau ada pertanyaan lagi, teman-teman silakan ditanyakan dulu ya. Nggak ada? Baik, kalau nggak ada, mari kita lanjut ke latihan buat teman-teman. Di sini ada satu soal, jangan takut salah teman-teman. Waktu 60 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, thumbs up. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama, silakan. Oke, ada jawaban Alpha, ada juga Delta, ada juga Bravo, ada juga Charlie. Nah, berarti sudah lengkap ya, teman-teman. Mari kita cek bersama. Di situ soalnya berbunyi, bagaimanakah informasi di teks itu dikembangkan, gitu ya. Oke, aduh, sorry teman-teman. Mari kita cek, di situ kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, kontroversi itu masih mengitari gitu ya, gagasan yang atas menggunakan GMO. GMO itu adalah organisme yang dimodifikasi secara genetik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, paragraf 2 berdasarkan pada satu pandangan tentang GMO, kritik itu maksudnya para kritikus ya, berargumen kalau mereka itu berbahaya terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Paragraf terakhir, conversely itu kebalikannya,
eh, pandangan-pandangan lawannya itu melihat kalau GMO itu adalah bagian penting untuk mengatasi eh, masalah-masalah dunia seperti misalnya kelangkaan makanan dan malnutrisi. Seperti itu. Nah, ini berarti ngomongin tentang argumen tentang GMO ya atau genetically modified organisms tadi, teman-teman. Oke, kita cek. Yang alpha, two different views of GMOs are presented. Dua pandangan-pandangan yang berbeda tentang GMO itu disajikan. Nah, ketemu teman-teman. Jawabannya adalah yang alpha. Ya, karena yang satu itu berpandangan kalau berbahaya ke manusia, yang satunya itu berpandangan kalau itu dibutuhkan untuk kesehatan manusia. Maksudnya untuk manusia seperti itu. Kalau di paragraf satu itu netral, teman-teman. Dia hanya menjelaskan kalau ada kontroversi antara kemunculan, maksud saya tentang kemunculan GMO atau genetically modified organism. Kalau yang Bravo, definisi dan dua contoh dari GMO itu diberikan. Tidak ada contoh makanan ya, teman-teman di situ tadi. Misalnya apakah ayam misalnya, ayam petelur itu misalnya, atau domba apa sih namanya itu yang umurnya pendek itu dan sebagainya ya. Di situ nggak ada. Kalau yang Charlie eh, eh, dua masalah mengenai GMO dan solusinya itu disajikan. Nah, tadi nggak ada solusi, nggak ada masalah juga ya, teman-teman. Hanya pandangan, berdasarkan pandangan, satu pandangan tentang GMO seperti itu. Kalau yang Delta, dua kelebihan dan kelemahan tentang GMO itu dijelaskan. Nah, itu tadi bukan kelemahan dan kelebihan ya, karena jelas-jelas berdasarkan satu pandangan eh, mengenai GMO, bla 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 itu, paragraf terakhir bilang kalau pandangan yang lain seperti itu, teman-teman. Oke, thank you, Miss. Ya, ya nanti sambil teman-teman latihan ya, saya minum dulu. Silahkan teman-teman, dicoba lagi ya. I'm sorry, I'm not feeling well today, but it's okay, let's go on. Silahkan dicoba dulu teman-teman, 60 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Oke, ada jawaban alfa. Mari kita cek bersama teman-teman. Di situ nomor 5 pertanyaannya bagaimanakah informasi di teks itu dikembangkan. Nah, kita baca kalimat pertama di setiap paragraf ya. Paragraf satu berbunyi, danau terbesar di Amerika Serikat bagian barat namanya adalah The Great Salt Lake, yaitu sejenis atau sebuah danau air asin yang terletak di atas daratan atau di tengah daratan di barat laut dari Utah, tepat di sebelahnya ibu kota negara bagian Salt Lake City. Nah, ini ngomongin tentang Great Salt Lake dan letaknya ya, teman-teman. Kemudian meskipun Great Salt Lake itu dialiri oleh aliran-aliran air tawar, dia itu lebih asin daripada seluruh lautan di dunia ini. Kemudian paragraf terakhir, Great Salt Lake itu bisa bervariasi secara hebat gitu ya dari ukuran normalnya yaitu 1.700 mil persegi. Nah, berarti ini ngomongin tentang Great Salt Lake, kemudian dua keunikannya tadi ya, teman-teman. Yang pertama, dia lebih asin dibandingkan lautan. Yang kedua, ukurannya itu bisa berubah-ubah, nggak stabil seperti itu. Oke, kita cek ABCD. Yang alfa, dua karakteristik yang tidak biasa dari Great Salt Lake itu dibahas. Nah, ketemu teman-teman. Jawabannya adalah yang alfa ya. Nah, karena memang dua karakteristik tadi yang dimaksud adalah alirannya
maksudnya dia itu dialiri oleh sungai-sungai air tawar, tapi dia malah lebih asin dibandingkan lautan. Seperti itu. Kalau yang Bravo, teori-teori yang berbeda mengenai kadar garamnya Great Salt Lake itu disajikan. Nah, garamnya Great Salt Lake itu cuma dibahas di paragraf 2, teman-teman, dan teks ini bukan cuma paragraf 2. Oke. Kemudian tidak ada teori yang membahas dari mana. Sebentar. Ya, bukan teori ya. Di situ kalau teori itu kan belum belum pasti benar. Nah, kalau di sini dia sudah dijelaskan eh, dengan apa namanya? Dengan fakta gitu ya. Artinya dia udah jelas gitu. Alasannya karena itu. Berarti Bravo bukan, teman-teman. Kalau yang Charlie, proses bagaimana Great Salt Lake itu mendapatkan garamnya itu disebutkan sama dengan yang Bravo. Yang Charlie itu hanya dibahas di paragraf 2, teman-teman. Sedangkan teks ini bukan hanya tentang paragraf 2 ya. Paragraf 1 dan paragraf 3 nanti jadi nggak dianggap. Nggak bisa. Nah, kalau yang delta, alasan-alasan dari variasi atau perbedaan-perbedaan di ukurannya Great Salt Lake itu diberikan. Nah, ukuran tadi hanya dibahas paragraf 3. Sedangkan teks ini bukan hanya paragraf 3. Ya, jadi yang paling tepat jawabannya adalah yang alfa, teman-teman. Oke, jadi dua karakteristik yang tidak biasa dari Great Salt Lake itu dibahas. Seperti itu. Oke, kita coba lagi ya ke nomor berikutnya. Oke, ternyata jenis soal yang idea organization sudah habis. Kita lanjut ke jenis soal terakhir. Yang cara mengerjakannya, teman-teman cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf. Nah, jenis soal ini ada namanya tone, teman-teman. Kemudian purpose, sama course. Nah, tone ini saya belum pernah nemu kalau di soal TOEFL yang asli TS, teman-teman. Tapi kalau yang diprediksi, ya itu sering banget seperti itu. Tapi sejauh ini saya tes yang online, TOEFL ITS itu belum pernah menemukan soal reading yang menanyakan tone. Nah, kalau purpose sama course sering, teman-teman. Jadi, apa itu tone? Tone itu artinya adalah attitude penulis tentang yang dia tulis. Atau bisa dibilang gini, suasananya hati penulis yang dituangkan ke dalam teksnya. Atau nuansa yang penulis masukkan ke dalam teksnya. Seperti itu. Nah, kemudian purpose itu adalah tujuan si penulis atau maksud penulis menulis teks tersebut supaya pembacanya nanti gimana, seperti itu. Dan yang terakhir, course itu bidang keilmuan atau mata kuliah apa yang kira-kira nanti membahas topik tersebut. Seperti itu. Nah, nanti pertanyaannya itu jelas, teman-teman. Ada kalau yang ditanyakan tone ya tone itu disebutkan. Kalau yang ditanyakan course ya in what course, di mata kuliah apa, seperti itu. Kalau purpose ya the author's purpose, biasanya seperti itu. Jadi jelas pertanyaan nanti ditulis beneran seperti itu. Nah, cara menjawabnya, kalau yang ditanyakan tone, teman-teman baca kalimat pertama di setiap paragraf, cari ada nggak si penulis itu memasukkan vocab-vocab yang menunjukkan perasaannya dia. Entah itu marah, entah itu benci, entah itu senang, entah itu lucu dan sebagainya. Ya, kalau nggak ada, berarti penulis netral, hanya ingin memberikan wawasan ke pembacanya. Tapi kalau misalkan penulis memasukkan emosi-emosi tadi, berarti dia subjektif, teman-teman. Dia ingin mempengaruhi pembaca supaya bisa merasakan yang dia rasakan seperti itu. Oke. Kemudian yang kedua purpose. Purpose itu mirip banget kayak main idea. Ya, cuma nanti bedanya adalah ada hubungan dengan pembacanya. Kalau main idea murni hanya untuk teks. Nah, kalau purpose itu nanti teman-teman cek A, B, C, D, ya kira-kira yang mana yang ada sambungan dengan kalimat pertama di setiap paragraf. Yang paling nyambung bisa dibilang seperti itu. Kalau yang course atau bidang keilmuan atau mata kuliah, teman-teman cocokkan vocab-vocab yang dipakai di setiap eh, kalimat pertama di setiap paragraf itu dengan pilihan A, B, C, D. Karena di setiap mata pelajaran atau mata kuliah atau bidang keilmuan itu pasti ada istilah-istilah atau namanya technical terms. Istilah-istilah yang dipakai nanti itu jadi petunjuk kita, teman-teman. Oke. Nah, contoh soalnya seperti ini. Di situ nomor 1 berbunyi, tujuan dari teks ini adalah untuk. Nah, karena yang ditanyakan tujuan, kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Karena di sini contohnya paragrafnya cuma 1, kita baca kalimat pertama ya. Kalimat pertama berbunyi, In Cold Blood-nya Truman Capote, jadi ini judul buku teman-teman, yang ditulis di tahun 1966, merupakan sebuah contoh yang terkenal dari novel non-fiksi.
yaitu sejenis karya tulis populer yang berdasar pada kejadian-kejadian fakta di mana penulisnya itu berusaha untuk mendeskripsikan verses itu adalah dorongan-dorongan, pikiran-pikiran dan emosi-emosi yang melatar belakangi yang mendorong ke kejadian nyatanya. Nah, ini lebih kenalin ke novel non-fiksi ya, teman-teman, yang mana bukunya Truman Capote yang berjudul In Cold Blood tadi itu hanya sebuah contoh dari novel non-fiksi, teman-teman. Kita cek ABCD. Yang alfa membahas sebuah contoh dari sejenis genre sastra tertentu, lebih tepatnya novel non-fiksi tadi. Nah, ketemu langsung, teman-teman. Jawabannya adalah yang alfa ya. Kalau yang Bravo menceritakan In Cold Blood. Ketika kita baca kalimat pertama tadi, kita nggak tahu In Cold Blood itu ceritanya gimana. Berarti bukan itu tujuan penulis, teman-teman. Kalau yang Charlie menjelaskan alasannya Truman Capote untuk menulis buku In Cold Blood. Sama, kita nggak tahu. Dari membaca kalimat pertama tadi, kita nggak tahu apa alasannya penulis. Oke? Nah, kalau yang Delta mendeskripsikan bagaimana Truman Capote itu meneliti buku novelnya itu. Sama. Di kalimat pertama tadi nggak ada itu, teman-teman. Berarti jawaban yang paling tepat yang alfa. Kalau yang nomor 2, yang manakah di antara berikut ini yang paling mendeskripsikan tone dari teks di atas? Nah, tone itu yang tadi kita cari di kalimat pertama di setiap paragraf. Ada nggak penulis memasukkan vocab-vocab yang menunjukkan emosinya dia atau perasaannya dia? Kalau nggak ada, berarti dia netral, teman-teman. Nah, tadi ketika kita membaca kalimat pertama di setiap paragraf, kita nggak menemukan apakah si penulis ini sedih, ataukah dia marah, ataukah dia senang dan sebagainya. Nggak ada. Berarti si penulis netral, hanya ingin memberitahu atau memberi wawasan kepada pembacanya. Ya. Nah, jawabannya A, B, C, D yang netral adalah delta, teman-teman. Oke, deskriptif. Jadi si penulis itu hanya ingin mendeskripsikan sesuatu saja. Oke. Kemudian nomor 3, teks ini kemungkinan diminta dibaca di mata kuliah yang manakah di antara berikut ini. Nah, tadi vocab yang dipakai yang pertama ada kata non-fiction novel. Dari sini tuh sebenarnya sudah tahu, teman-teman, jawabannya yang mana. Ya, tapi kita cek yang lain. Ada kata type of writing, itu sejenis karya tulis. Ada juga the author, penulis. Kemudian, nah di situ, teman-teman. Jadi itu tadi ngomongin tentang karya sastra, lebih tepatnya novel, ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie, Modern American Novels. Seperti itu. Nah, dari 3 contoh tadi yang menanyakan tone, purpose, sama course, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu dari teman-teman sebelum praktek. Silahkan, teman-teman. Aku mau nanya, Sar. Boleh, Miss. Monggo, monggo. Yang di nomor 1 itu kan di sini ada didiskus walaupun sedikit tentang buku novel itu sendiri ya. Yang ini describe the sadistic murder of a family on a Kansas farm. Itu bisa kita jelaskan bahwa dia tell the story walaupun gak apa ya, gak detail gitu. Apa Oke, saya dapat. Mhm. harusnya enggak ya? Oke, Oke, saya oke. dapat Itu sih pertanyaan. maksudnya tadi. Nah, gini, teman-teman. Tujuan teks itu menggambarkan inti dari teksnya, ya. Jadi gini, makanya cara menjawabnya itu dibatasi. Kenapa dibatasi? Karena di dalam teks itu ada 3 jenis informasi, teman-teman. Ini yang saya tahu ya. Yang pertama namanya main idea atau gagasan utama. Itu yang intinya pengen disampaikan si penulis. Yang kedua ada namanya supporting idea. Nah, supporting idea itu hanya untuk mendukung main idea. Ya, biasanya itu diletakkan di kalimat kedua. Nah, nanti setelahnya kalimat kedua itu biasanya ada namanya intermezzo atau informasi tambahan. Yang mana itu sebenarnya kalau dihilangkan nggak apa-apa, diganti dengan informasi yang lain juga nggak apa-apa. Karena itu bukan inti, ya. Nah, makanya untuk cara mengerjakan jenis soal yang menanyakan garis besar, hati-hati, itu sangat menentukan. Ketika teman-teman membacanya nanti kebanyakan, teman nanti akan dibingungkan dengan informasi yang supporting tadi, yang mana sebenarnya itu nggak penting, ya. Tapi itu menurut saya, teman-teman. Dan di buku pun juga kalau saya apa kalau saya pahami itu seperti itu. Dan saya merasakan ketika tes juga kenapa kok buku itu menyampaikan seperti itu. Karena memang kalau kita bacanya kadang kelebihan dikit aja itu nanti kita jadi bingung. Seperti itu ya. Jadi eh, kembali lagi tadi ya, eh, tujuan itu atau purpose itu ada hubungannya dengan main idea, Miss.
Nah, kalau supporting idea itu nggak penting. Sama kayak misalnya kita di kalimat ada keterangan. SPOK kan, subjek, predikat, objek, keterangan. Keterangan itu boleh ada, boleh enggak. Ada berapapun juga nggak masalah. Seperti itu, Miss. Jadi, hati-hati teman-teman. Memang benar di situ ada penjelasan di kalimat ke berapa itu? Kedua ya. Di bukunya Capote, penulis itu mendeskripsikan pembunuhan yang sadis, pembunuhan sebuah keluarga yang sadis di sebuah perkebunannya Kansas. Seperti itu. Nah, tapi intinya bukan itu. Di situ ngomongin atau memperkenalkan tentang In Cold Blood, Miss. Lebih tepatnya, ya, yang mana itu adalah sejenis novel non-fiksi. Dan di situ disebutkan kalau In Cold Blood itu hanya contoh yang terkenal, seperti itu. Nah, memang reading itu Oke, nggak thank you, enak. Sir. Oke, dapat ya. Reading itu yang saya Ada. pelajari gini, teman-teman. Nggak enaknya adalah kadang kalau kita membaca pilihan A, B, C, D, sekilas itu semuanya biasanya benar. Itu di sense kita atau di analogi kita. Itu biasanya ini ada yang Bravo, yang Alpha juga ada, yang Charlie juga ada, Delta ada. Nah, itulah tugasnya membatasi yang perlu kita baca aja. Ya, jadi alasan kenapa ada trik untuk menjawab reading. Jadi dari mengenali jenis soalnya tadi untuk membatasi. Karena letak letak jawabannya itu biasanya memang letaknya di situ, seperti itu. Kenapa kok harus di kalimat pertama, Sir? Kan ada namanya kalimat induktif, deduktif. Nah, beda teman-teman. Itu kesimpulan ya atau menyimpulkan. Inti itu kalau di orang sana itu kaidah penulisan di Amerika sana yang saya tahu itu yang mereka pengen omongkan itu pasti disebutkan di pertama. Beda sama orang Indonesia ya. Kalau orang Indonesia itu biasanya ada namanya pengantar. Sama di sana itu ada namanya introductory phrase atau introductory sentence biasanya. Tapi introductory sentence itu pasti teman-teman itu nyambung dengan intinya. Atau itu bisa dibilang intinya lah, bisa dibilang seperti itu. Atau maksudnya seperti itu. Jadi kalau kita mau ngomong seseorang ke seseorang, maksudnya apa gitu. Nah itu biasanya di nomor satu kalau orang sana. Seperti itu. Kemudian ada pertanyaan lagi, ada describes the sadistic, kenapa bukan sadis? Nah, gini teman-teman, tone itu bukan apa ya? Bukan kita disuruh mencari kata di dalam teks satu ya. Kemudian bukan juga karena saya dulu juga nganggapnya gitu teman. Saya kira tuh ceritanya itu gimana gitu. Ternyata bukan. Tone itu gini teman-teman. eh Gimana attitude si penulis? Misalkan saya menulis tentang merokok. Nah, menurut saya merokok itu gimana? Apakah saya itu setuju sama dia? Apakah saya mengkritik? Mengkritik itu berarti saya nggak setuju. Berarti nanti nanti saya kritikal, teman-teman. Nanti tone-nya kritikal, ya. Nanti misalkan kayak saya setuju, berarti misalnya argumentatif atau misalnya suportif misalnya. Oke. Nah, tapi kalau misalkan saya hanya mendeskripsikan merokok itu begini, ada positifnya, ada negatifnya. Intinya saya netral. Itu namanya adalah deskriptif. Jadi gini, tone itu adalah attitude si penulis terhadap topik apa yang dia tulis, bukan apa yang kita temukan di teks atau gimana ya ngomongnya. Tapi dapat nggak Mister kalau saya bilang seperti itu? Jadi bukan kita disuruh mencari satu kata dua kata yang menggambarkan. Dapat ya? Oke, thank you. Jadi saya dulu mikirnya juga gitu, teman-teman. Jadi ketika saya baca, oh ada nemu kata ini. Oh berarti ceritanya In Cold Blood itu dia adalah sadis. Nah misalnya ya, tapi bukan seperti itu, teman-teman. Jadi lebih tepatnya adalah attitude-nya si penulis atau sikap penulis. Sikap penulis terhadap eh, topiknya yang dia bahas. Itu bagaimana? Seperti itu. Apakah dia friendly? Apakah dia itu udah itu bisa dibilang tone. Kemudian berarti tone itu penilaian subjektif ya, Sarah. Ya, boleh disebut penilaian subjektif. Maksudnya subjektif itu berdasarkan penulis ya, bukan subjektif kita. Ya, bukan subjektif kita tapi subjektif penulis dari sisi pandang penulis. Jadi kita kayak disuruh nebak gitu. Sikap penulis atau pandangan penulis mengenai topiknya itu bagaimana? Seperti itu. Tadi trik untuk mencari purpose itu dengan baca kalimat awal dan akhir di paragraf pertama bukan. Nah, jadi gini teman-teman. Kalau teman-teman nanti ragu ya, misalnya menemukan kok di pilihan A sama B misalnya ya, itu kok mirip, kok kayaknya dua-duanya ini bisa jadi jawaban. Nah, teman-teman baca juga kalimat terakhir paragraf satu. Nah, karena ada namanya argumentatif, teman-teman. Teks itu namanya argumentatif ketika si penulis itu ingin
apakah dia dia nanti take sides. Take sides itu dia mengambil satu sisi. Jadi entah dia positif atau negatif terhadap topiknya. Tapi nggak semua teks seperti itu ya. Eh, apa namanya? Kalau misalkan seperti itu, pasti nanti penulis menuliskan namanya thesis statement itu di kalimat terakhir paragraf satu. Itu pengantar. Jadi jembatan dari main idea atau maksud si penulis mau menulis tentang apa dengan pengantar ke penjabarannya nanti di setiap paragraf nanti. Seperti itu. Tapi nggak semua teks dengan cara itu, teman-teman. Dulu saya pakai, sorry itu belum saya hilangkan ya tadi ya. Seperti itu. Tapi lebih tepatnya, lebih enaknya sama, teman-teman. Kita baca kalimat pertama di setiap paragraf aja. Kalau di soal ITS asli, saya belum pernah juga menemukan yang jenis argumentatif yang saya maksud tadi. Tapi kalau diprediksi itu ada, teman-teman. Makanya saya bilang kenapa saya nggak pakai buku itu karena buku menurut saya dan pengalaman teman-teman, pengalaman saya ngajar member-member yang offline di kampung Inggris ini, itu mereka bilang katanya memang kalau dari buku itu lebih sulit gitu. Terus saya bilang eh, yang dites itu nggak keluar. Terus kenapa kok dikasih buku itu gitu? Terus saya juga kepikiran iya ya kenapa kenapa bahas itu kalau saya tahu kalau itu misalnya nggak keluar misalnya seperti itu. Tapi kalau teman-teman ngambil yang prediksi, nah kemungkinan nanti menemukan soal yang seperti itu, jenis teks yang argumentatif. Nanti ada kata I biasanya teman-teman di reading itu. Padahal kalau di soal TOEFL asli, teman-teman saya pastikan tidak akan pernah menemukan kata I di reading ya, atau misalnya you, atau misalnya our, atau we itu nggak akan pernah. Pasti ngomongin tentang kalau nggak he, ya he itu biasanya tokoh, misalnya Albert Einstein, Thomas Alva Edison dan sebagainya itu. She misalnya tokoh perempuan atau they itu biasanya jamak. Nanti benda-benda misalnya di alam atau apa sebagainya seperti itu. Halo, tes tes. Sorry teman-teman, koneksinya ada masalah ya. Kita lanjut. Mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan. Atau kita coba ya teman-teman supaya tidak ngawang-ngawang, supaya teman-teman tidak membayang-bayangkan. Dicoba dulu, dipraktekkan. Di sini ada 3 soal. Waktunya berarti 3 menit. Saya timer lewat HP ya teman-teman, karena saya belum buat kamernya. 3 menit dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, 3 menit sudah habis, teman-teman. Silakan jawabannya dikirim di chat. Ada jawaban Bravo Bravo Alpha, Bravo Delta Alpha, Charlie Delta Alpha, Delta Delta Alpha, Delta Bravo Alpha, Delta Delta Alpha. Oke, kita cek bersama ya. Seperti biasa kita baca soalnya dulu. Di situ soalnya berbunyi, yang manakah di antara berikut ini yang paling mendeskripsikan tujuan penulis dalam teks ini? Nah, berarti kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kebetulan di sini paragrafnya ada 2. Paragraf 1 kalimat pertama berbunyi, sampai saat ini pengakuan-pengakuan yang telah didapat dari para terduga atau terdakwa di bawah keadaan hipnotis atau dalam keadaan hipnotis itu belum diakui sebagai barang bukti oleh para pengadilan di Amerika Serikat. Nah, intinya kalau ada pengakuannya orang dihipnotis di Amerika Serikat itu nggak bisa jadi barang bukti, teman-teman. Ya. Kemudian paragraf kedua, sebuah kasus sengketa lahan yang membawa-bawa pengakuan yang didapat di bawah hipnotis itu dibawa langsung ke Pengadilan Tinggi Amerika Serikat. Nah, kita cek ABCD yang alfa untuk menjelaskan detail-detail dari sebuah kasus pengadilan tertentu. Hati-hati teman-teman, yang dibahas intinya di sini bukan kasusnya. Ya, kasus di situ di paragraf 2 hanya sebagai contoh. Seluruh teks ini bukan membahas tentang suatu kasus, tapi suatu apa ya? Suatu itu ada kejadian itu, teman-teman. Jadi pengakuan itu pengakuan seseorang yang dipengaruhi hipnotis itu gimana? Di pengadilan itu gimana? Apakah dianggap apa enggak gitu ya? Nah, tadi dijelaskan kalau itu belum bisa jadi barang bukti. Seperti itu. Berarti alfa bukan. Kalau yang Bravo untuk mendemonstrasikan atau menjelaskan maksudnya kenapa pengakuan yang dibuat di bawah pengaruh hipnotis itu nggak bisa dipercaya. Hati-hati teman-teman. Yang Bravo ini memang terdengar strict ya. Memang terdengar mirip tapi bukan itu intinya. Jadi gini, di teks tadi menjelaskan kalau pengakuannya itu yang di bawah hipnotis ya, itu hanya nggak bisa dipakai di pengadilan saja. Nah, bukan berarti kalau nggak bisa dipakai pengadilan itu benar atau salah di kehidupan selain pengadilan atau di kehidupan sehari-hari. Kita nggak tahu, nggak ada hubungannya dengan yang Bravo. Ya, karena yang Bravo itu cakupannya hanya di dalam pengadilan saja. Kalau orang dihipnotis terus disuruh ngaku, itu nggak bisa dianggap sebagai barang bukti. Seperti itu, teman-teman. Oke, jadi Alpha nggak bisa, Bravo juga nggak bisa ya. Kalau yang Charlie untuk menjelaskan peran dari pengadilan tinggi dalam mengtidakvalidkan pengakuan-pengakuan dari orang-orang yang dihipnotis. Ayo teman-teman, ini bukan ya, karena bukan cuma pengadilan tinggi saja, pengadilan-pengadilan yang nggak tinggi, yang biasa ya, yang court saja, itu juga menganggap kalau itu bukan barang bukti. Seperti itu. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang delta, teman-teman. Ya, jadi untuk menjelaskan status hukum atau status legal dari pengakuan-pengakuan yang didapat secara hipnotis. Jadi status legal itu maksudnya status hukumnya. Kalau di pengadilan itu gimana? Apakah bisa dianggap nggak jadi barang bukti? Tadi jawabannya nggak bisa, nggak diterima itu sebagai barang bukti. Oke, nah apakah di keseharian kalau ada hipnotis itu benar atau salah? Kita nggak tahu. Di teks bukan tidak dijelaskan itu. Berarti Bravo nggak bisa, teman-teman. Ya. Kemudian yang nomor 5, tone dari teks ini bisa dideskripsikan sebagai, nah tadi si penulis itu tidak menuliskan di kalimat pertama, itu nggak ada vocab-vocab menunjukkan apakah dia itu marah, sedih, apakah dia bagaimana, itu nggak ada. Artinya dia hanya ingin menjelaskan sesuatu saja atau memberikan informasi saja. Ya, dia netral, teman-teman. Oke. Nah, kalau kita lihat ABCD yang netral itu jawabannya adalah yang delta. Ya, hati-hati dengan yang Charlie, teman-teman. Hipnotik itu artinya menghipnotis. Seolah-olah ketika kita membaca ini, kita terhipnotis. Seperti itu. Jadi sama, sebenarnya tone, purpose sama course itu sebenarnya nyambung. Kalau tone-nya nanti hipnotik, artinya si penulis pengen menghipnotis kita jadinya. Itu tujuannya nanti. Padahal bukan itu tujuannya ya. Nah, berarti jawabannya yang paling tepat adalah delta, informative. Jadi si penulis hanya ingin memberikan informasi saja, teman-teman. Dan nomor 6, teks ini kemungkinan akan diminta untuk dibaca di mata kuliah yang manakah di antara berikut. Nah, tadi vocab yang dipakai kita lihat ada kata defendants. Itu artinya adalah terduga ya. Confessions itu pengakuan, courts itu pengadilan, evidence barang bukti,
Amerika Serikat, kemudian ada Supreme Court juga ya, pengadilan tinggi. Ini ngomongin tentang hukum. Nah, ABCD yang ada kata hukum hanya yang alpha. Jadi jawabannya yang alpha ya, American law. Seperti itu. Oke, terakhir teman-teman, dicoba lagi ya. Silahkan. Waktunya 3 menit berarti ya. 3 menit dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 3 menit sudah habis, teman-teman. Boleh jawabannya dikirim di chat ya. Oke, ada jawaban Bravo Alpha Bravo, Charlie Alpha Alpha, Charlie Alpha Bravo, Alpha Alpha Bravo, Bravo Alpha Alpha. Oke, mari kita cek. Di situ nomor 7 pertanyaannya adalah penulis, tujuan utama penulis dalam teks ini adalah untuk, nah kalimat pertama berbunyi, tingkat di mana penggundulan hutan di dunia ini sedang terjadi sangatlah mengkhawatirkan. Nah, ini penulis yang saya maksud menuliskan emosinya, teman-teman, atau perasaannya, ya. Nah, artinya kalau penulis bilang penggundulan hutan di dunia ini semakin mengkhawatirkan, artinya dia khawatir, teman-teman. Seperti itu. Kemudian paragraf kedua, sebagian besar penggundulan hutan terjadi di hutan-hutan tropis di negara-negara berkembang yang didasari oleh kebutuhan negara-negara berkembang atas meningkatnya lahan pertanian dan keinginan dari beberapa negara maju untuk mengimpor kayu dan produk-produk kayu. Nah, ini ngomongin tentang penggundulan hutan, teman-teman, yang semakin memburuk tadi, semakin mengkhawatirkan tadi. Kita cek yang alfa mengutip statistik mengenai sebuah kemajuan, hati-hati teman-teman, improvement. Jelas-jelas tadi deforestation. Hati-hati, beda ya deforestation dengan reforestation. Kalau reforestation itu penghijauan kembali, tapi kalau deforestation itu penggundulan hutan.
Beda satu huruf, beda arti ya. Alpha bukan, yang bikin salah adalah kata improvementnya itu. Improvementnya tanda kemajuan atau perkembangan. Bukan ya teman-teman. Kalau yang Bravo menjelaskan di manakah penggundulan hutan itu terjadi. Nah kalau di mana penggundulan hutan terjadi itu dijelaskan di paragraf 2 ya. Nanti seolah-olah paragraf 1 nggak kita bahas. Nggak bisa teman-teman Bravo, nggak bisa. Kalau yang Charlie, make the reader aware of a worsening world problem. Membuat pembacanya itu mengetahui atau menyadari akan adanya masalah di dunia yang semakin memburuk. Nah, ketemu. Jawabannya adalah Charlie, teman-teman. Masalah apa itu maksudnya? Penggundulan hutan tadi, teman-teman. Ya. Nah, is alarming itu ada kata is alarming itu mengkhawatirkan. Seperti itu. Terus kalau teman-teman lihat di situ ada tahun-tahun itu semakin memburuk juga maksudnya seperti itu. Nah, nomor 7 jawabannya Charlie, teman-teman. Nah, itu malah keluar semuanya ya, sorry. Harusnya saya tutup itu tapi kemarin tadi lupa saya memasukkan efeknya. Kemudian nomor 8 yang manakah di antara berikut ini yang paling mendeskripsikan tone dari teks di atas. Nah, tadi ya ada kata alarming. Berarti si penulis itu alarmed, teman-teman. Dia khawatir, cemas, takut seperti itu. Oke. Nah, A, B, C, D yang artinya cemas, takut, atau khawatir adalah yang alpha, concerned. Ya. Kemudian yang nomor 9, teks ini kemungkinan akan diminta untuk dibaca di mata kuliah yang manakah di antara berikut ini. Nah, jawabannya yang Bravo, teman-teman, geography atau geografi. Jadi, fitur-fitur alam, misalnya hutan, misalnya bukit, gunung, sungai, danau, laut, dan sebagainya, itu adalah topik bahasan dari geografi. Nah, hati-hati dengan yang alfa, geology, ada kata geonya juga. Nah, tapi geology itu hanya ngomongin tentang batuan dan tanah, teman-teman. Jadi lebih terbatas. Jadi geology itu ngomongin tentang bagian atmosfer. Seperti itu, ya. Jadi jawabannya yang paling tepat nomor 9 adalah yang Bravo, seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi mengenai reading yang teknik yang pertama ya, yaitu teman-teman cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf. Nah, kapan teknik ini dipakai? Ketika soalnya itu menanyakan tentang garis besar mengenai teks. Tidak perlu dibaca semuanya karena nanti teman-teman akan dibingungkan dengan informasi supporting ideas, kemudian ada juga yang namanya intermezzo tadi. Ya, jadi fokus aja di main ID-nya yaitu kalimat pertama di setiap paragraf atau istilah lainnya adalah topic sentence, teman-teman. Seperti itu. Nah, untuk jenis soal yang garis besar tadi yang saya maksud itu ada 3 ya. Yang pertama main idea, yang kedua idea organization, dan yang ketiga tadi yang terakhir ini ya, tone, purpose, sama course. Seperti itu. Nah, sebelum kita tutup mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman mengenai teknik mengerjakan soal reading yang pertama. Silahkan kalau ada pertanyaan. Nomor 8 yang ini ya, Mister. Kalau yang Bravo itu artinya disinterested, artinya tidak tertarik. Nah, kalau tidak tertarik, eee, nggak mungkin ya teman-teman dibahas, terus juga apalagi dia kayak serius banget pembahasannya. Kalau yang tadi placid itu kalau saya nggak salah artinya datar atau biasa-biasa aja. Sama kayak plain ya, tidak ya sama sih sebenarnya dengan disinterested. Jadi, nggak terlalu terfikirkan, nggak mungkin dibahas serius. Tadi si penulis bilang alarming, artinya ini masalah serius teman-teman. Kalau yang delta exaggerated itu artinya dilebih-lebihkan atau kalau bahasa kita bisa nyebutnya alay gitu. Jadi berlebihan. Seperti itu. Bukan ya. Karena si penulis itu bukan berdasarkan hanya perasaannya dia saja, tapi dia juga memasukkan data, teman-teman. Ada tahun, ada presentase dan sebagainya. Seperti itu, Mister. Makanya jawabannya yang alpha concern, apalagi di kalimat pertama paragraf 1 itu ada vocab yang menunjukkan perasaannya si penulis. Yaitu si penulis menyebutkan alarming. Jadi penggundulan hutan di dunia ini tuh semakin alarming, semakin mengkhawatirkan, semakin menakutkan. Berarti si penulis ini takut atau khawatir, seperti itu. Nah, ABCD yang artinya khawatir ya cuman yang alpha, Mister. Maksud pertanyaannya gitu bukan, Mister? Oke, dapat ya. Mungkin ada pertanyaan lagi, silakan.
Nggak ada, baik. Kalau nggak ada atau nanti ketika teman-teman latihan menemukan kesulitan, silakan japri saya. Nanti saya bantu lewat japri, oke? Thank you so much for today, guys. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and have a good night, guys. See you.